adik-adik semuanya, selamat beribadah di hari Minggu. Nah, sebelumnya kita akan memulai dan kita akan berdoa dulu ya, terlebih dahulu. Ya, kita tundukkan kepala dan Riko berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kita bisa sampai dari minggu ini Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu dan juga Tuhan berkati pujian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Luar biasa bukan? Nah, yang tentunya kita harus selalu bersukacita setiap hari karena Tuhan Yesus, karena kasih-Nya Tuhan yang dicurahkan kepada kita, kita semua memperoleh kuat karena kasih-Nya Tuhan. Oleh sebab itu, adik-adik kakak mau ajak adik-adik berdiri semuanya, kita pujikan pujian. Berani tampil beda, yeah. Tuhan, semuanya harus berani tampil beda. Tidak boleh sama dengan seperti yang dunia berikan. Nah, adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk tetap berdiri dan kita pujikan pujian I Love Jesus. Ayo, kita lebih semangat lagi ya. Deep down in my heart, talk about it.
lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ya, adik-adik ya, karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita semua. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ajak untuk adik-adik belajar lagu baru. Dan kita akan pujikan pujian ini bersama-sama ya. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini Kak Joko akan membahas tentang satu tema. Kalau Februari biasanya orang-orang merayakan hari yang disebut dengan hari Valentine atau hari kasih sayang. Nah, pada pagi hari ini Kak Joko akan membahas tentang satu tema, yaitu kasih Allah. Yuk kita buka dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Akan Kak Joko bacakan ya. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar, bukan mengajar ya, menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak.
Kalau adik-adik biasanya mempunyai bayangan bahwa Tuhan itu kasih itu kalau kita berdoa itu pasti Tuhan akan kalau kita berdoa Tuhan akan mengabulkan keinginan kita. Terus kalau kasih itu seperti kita itu seperti seorang bapak itu ngelus-ngelus rambut anaknya gitu. Terus kasih Tuhan itu seperti lembut gitu ya. Kalau kita baca di kitab Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5 dan 6, itu ada satu peringatan yang dikatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan." Jadi penulis Ibrani mengingatkan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat yang ke-6 dikatakan, karena Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya. Bukan mengajar, tapi menghajar. Bedanya cuma satu huruf. Yang mengajar itu tidak ada huruf hanya, tapi menghajar itu ada huruf hanya. Bedanya apa? Kalau menghajar itu artinya kita itu dipukul. Kita itu ada seseorang yang siap dengan satu benda dan siap akan mendarkan benda itu kepada tubuh kita. Tok. Itu namanya menghajar. Dan yang menghajar ini siapa? Ayat 6 dikatakan karena Tuhan. Siapa? Tuhan menghajar. Siapa yang dihajar? Orang yang dikasihinya. Siapa yang di sini dikasih Tuhan? Kalau kita dikasih Tuhan, siap-siap kita. Kalau kita adik-adik anak-anak Tuhan tidak nurut perkataan Tuhan, tidak menurut nasihat firman Tuhan, akan dihajar, bukan diajar. Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kak, disesah itu apa sih, Kak? Kok angel ya? Kok susah ya? Disesah itu seperti gini. Seperti Tuhan Yesus ketika mau disalib itu disesah, artinya dipukuli kanan kiri gitu ya. Itu namanya disesah. Ya. Jadi dihajar depan belakang kiri kanan diajar terus. Seperti itu disesah. Nah, Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Pada pagi hari ini Tuhan itu baik, betul. Tuhan itu maha kasih, betul. Tetapi kasihnya itu kadang-kadang mendidik kita, membelai kita. Seperti orang tua, kalau kita pengen es krim, mama belikan es krim dong, kasih. Mama belikan wafer dong, dikasih. Ya. Tapi kita hari ini kita bertemu dengan Tuhan yang siap menghajar. Siapa yang dihajar? Orang yang tidak taat. Anak-anak Tuhan yang tidak taat kepada Tuhan. Bukti kasih Tuhan bukan hanya Dia datang ke dunia, mati disalib, dan memberikan nyawanya bagi kita semua. Nah, tidak hanya itu. Tetapi Tuhan juga akan menghukum anak-anaknya yang bandel. Contohnya gini, adik-adik. Pernah nggak adik-adik itu dijewer sama papa mamanya? Pernah atau sering?
Sering. Aduh pak. Aduh mama, iya ma. Aduh kapok ma. Ayo kapok. Iya ma. Kapok. Kenapa kalian dijewer sama papa mama? Karena nakal. Kalian mau apa? Disuruh orang tua mamanya, ayo nyapu. Dah disapu-sapu. Ayo nyapu rumah, dah disapu rumahnya. Ayo mandi, dah mandi. Ayo belajar, dah belajar. Terus tangan di telinga, terus habis itu diangkat. Aduh. Apakah orang tua kita sayang? Sayang. Karena sayang itulah ketika tidak didengar, dihukum dengan apa? Jewer. Dengan apa? Jewer. Jewer kanan, jewer kiri, dan kadang-kadang jewer dua-duanya. Aduh ma sakit. Tuhan itu kalau kita baca di Alkitab, kalau kita baca di Raja-Raja, Tawarik gitu ya, terus Samuel itu Tuhan Yesus itu juga mendisiplin bangsa Israel. Ketika bangsa Israel berdosa, maka bangsa Israel itu jahat. Maka bangsa Israel itu diserahkan kepada bangsa-bangsa di sekitarnya. Contohnya kita bangsa Israel itu pernah diserahkan ke bangsa Babel. Maka kita ketemu dengan namanya Sadrak, Mesak, Abednego karena mereka buangan, mereka ditawan. Jadi Tuhan itu memang menyerahkan bangsa Israel itu karena bangsa Israel itu berbuat dosa. Peringatan-peringatan itu sudah disampaikan oleh Nabi Yeremia, oleh Nabi Yeskiel tentang seruan bertobat, ayo bertobat, balik. Karena kamu sudah dihukum, balik, dihukum. Ayo bertobat. Apakah Tuhan tidak sayang bangsa Israel? Sayang. Saking sayangnya ketika bangsa Israel tidak taat, maka bangsa Israel diserahkan ke bangsa-bangsa lain, dibiarkan kalah supaya mereka mengerti bahwa ketika mereka tidak taat kepada Tuhan, ini loh konsekuensinya, ini loh hukumannya. Kasih Tuhan bukan hanya kasih yang membelai, bukan kasih yang lembut, tetapi kasih Tuhan juga begitu mengerikan, sehingga Ibrani berkata di dalam Ibrani 12 ayat 6 dikatakan ia menghajar orang-orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari kasih Tuhan itu artinya adalah kasih yang mendisiplin kita, kasih yang membuat kita taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita menjadi anak-anak yang baik, yang nurut kepada Tuhan, supaya kasih Tuhan itu benar-benar kita alami. Ayo kita berdoa, kita tutup kitab kita berdoa. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan buat pagi ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengasihi kami, tidak hanya kasih yang lembut, tetapi kami juga menyadari bahwa Tuhan akan siap menghukum kami ketika kami tidak taat kepada Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik.